Setelah Majelis Hakim memeriksa ruang persidangan, menurut pasal 230 ayat 3 KUHP, maka ruangan ini dinyatakan telah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 51-PB-2024-PS-HK-FA-USU-Medan atas nama terdakwa Muhammad Fahed Hawari. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa sehat? Siap untuk bersidang hari ini? Baik. Sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Putusan sela nomor register 51-2024-PS-HK-FA-USU-Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu Fakultas Universitas Hukum Iya. Sidang terbuka untuk 3 kali. Harusnya biasanya itu habis sekali. Kalau dia ditunda itu sekali, kalau dia juga dia ditunda lupa. Karena kita dari awal udah 3 kali. Kalau memang itu ulangi. Gue sama korban. Tapi Itu kamera tadi. Tapi nama kamera tadi. untuk tunda. Nah, boy. Jadi masa itu lagi dari awal. Oke. Jadi biasanya ketok sekali aja. Sekali aja stop. Karena dibuka dan tutup. Berarti ulangi pembacaan ini aja. Langsung putusan sela aja. Jadi kan bisa next time kan masih bisa tahu. Aku nggak tahu kan ada sidang keberapa aja. Iya. Sama. Pak. Betul toh. Baik, sesuai dengan agenda kita. Baik, sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Pada saudara penasihat hukum dan penuntut umum, tolong didengarkan. Putusan sela nomor register 51-2024-PS-HK-FA-USU-Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhammad Fahed Hawari, tempat lahir Medan, umur 20 tahun, tanggal lahir 1 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Flamboyan 1/3 nomor 2 Komplek Pemda tingkat 2 Medan, agama Islam, pekerjaan petani atau pekebun, pendidikan SMA tidak tamat. Terdakwa ditangkap pada 19 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap /58/4/2023 Reskrim, dan terdakwa Muhammad Fahed Hawari ditahan dalam tahanan rutan yang telah dibacakan. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara nomor 51-PB-2024-PS-HK-FA-USU-Medan tanggal 9 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim. Kedua, penetapan Majelis Hakim nomor 51-PB-2024-PS-HK-FA-USU-Medan tanggal 9 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang. Yang ketiga, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. Telah mendengar pembacaan surat dakwaan nomor register PDF strip 105 garis miring L garis
garing EOH titik 21/03/24 yang dibacakan pada 7 Agustus 2023 telah mendengarkan keberatan atau eksepsi dari terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 April 2024 di Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Telah mendengarkan pula tanggapan penuntut umum yang diajukan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 22 April 2024. Menimbang bahwa terdakwa di hadapan muka persidangan pada perkara ini atas dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan nomor register PDM strip 105/2.24/EOH titik 21/03/24 yang selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan. Dan surat dakwaan yang dimaksud telah dibacakan oleh penuntut umum di muka persidangan pada tanggal 5 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut. Dakwaan ke-1, bahwa ia terdakwa Muhammad Faid Hawari pada hari Kamis 8 Oktober 2023 sekira pukul 9 WIB yang setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Huta 4 Jaya, Permenangan Nagori, Maligas, Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan dan wibawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan, keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2023 sekiranya pukul 18 WIB, saksi Nabila Azahra menceritakan kepada neneknya yaitu saksi Rabiah Siddiqkan bahwa ia tidak mau bekerja lagi di rumah terdakwa dikarenakan ia takut. Kepada terdakwa selanjutnya, saksi Nabila Azahra menceritakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 9 WIB, terdakwa mendatangi saksi Nabila Azahra yang sedang mencuci piring di dalam kamar mandi rumah terdakwa. Terdakwa melihat saksi dengan pandangan marah dan melotot dan mengatakan kepada saksi untuk diam dan mengatakan akan membunuh saksi, hingga saksi ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong. Selanjutnya mendorong tubuh saksi Nabila Azahra dan membuka bajunya, kemudian memegangi dan menciumi payudara saksi Nabila Azahra. Kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina atau alat kelamin wanita saksi Nabila Azahra, dan terdakwa meminta saksi Nabila Azahra untuk mengisapi penis atau alat kelamin pria terdakwa. Selanjutnya, bahwa saksi Nabila Azahra bekerja di rumah terdakwa sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 2021, di mana setiap harinya saksi datang ke rumah terdakwa pukul 6 WIB untuk membersihkan rumah sampai dengan pukul 10 WIB. Kemudian siangnya sekitar pukul 13 WIB, saksi Nabila Azahra kembali bekerja membalakan lembu terdakwa dan pulang ke rumah pukul 18 WIB. Selanjutnya, bahwa saksi Nabila Azahra pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 di persawahan milik terdakwa yang terletak di Rehasi, daerah Katonduhan, Kabupaten Simalungun, di mana saksi Nabila Azahra mendapat tugas untuk menjaga sawah milik terdakwa dari burung dan kegiatan tersebut
dimulai pukul 6 WIB setiap harinya, dan terdakwa sekiranya pukul 14 WIB datang sendirian ke sawahnya, dan di sana terdakwa menyuruh saksi Nabila Azhara untuk masuk ke dalam sebuah gubuk milik terdakwa. Kemudian terdakwa melihat saksi Nabila Azhara dengan mata yang melotot dan seperti orang marah, dan terdakwa membuka bajunya, kemudian memegangi dan menciumi payudara saksi Nabila Azhara. Kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina atau alat kelamin wanita. Dan terdakwa meminta saksi untuk menghisap penis atau alat kelamin pria terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menutup mulut dan menampar wajah saksi Nabila Azhara dan mengancam akan membunuh saksi, sehingga saksi Nabila Azhara merasa ketakutan dan melihat terdakwa memiliki pisau di pinggangnya yang biasanya dipergunakannya untuk meragat. Baik, saya akan lanjutkan bahwa saksi Nabila Azhara berdasarkan surat hasil pemeriksaan psikolog kejiwaan nomor 27/BETS/BP/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 telah diperiksa oleh Kristiana Octavia Hasibuan MPSI psikolog pada Biro Psikologi Bethlehem dengan kesimpulan pada poin 6 bahwa saksi Nabila Azhara adalah orang dengan keterbatasan kecerdasan atau intellectual disability, dan poin 7 bahwa cara berpikir seperti anak umur 5 tahun dengan tingkat keparaan fungsi adiktif sedang atau istilah lain mampu dilatih. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 400.777/RSUD/10/2023 tanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Marta Silitonga, SPOG, dokter di Rumah Sakit Umum daerah melakukan pemeriksaan kepada Nabila Azhara sebagai berikut. 1. Pemeriksaan luar. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah. Yang kedua, pemeriksaan genital. Tampak darah keluar dari liang kemaluan atau pasien mengaku sedang haid. Yang kedua, tampak robekan hymen pada arah pukul 12, 1, 3, 6, dan 9 sampai dasar. Dengan kesimpulan hymen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf C atau pasal 15 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Atau kedua, bahwa ia terdakwa Muhammad Fayyad Hawari pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 9 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di hutan 4 Jaya Parmonangan, Nagori, Maligas Tonga, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 18 WIB, saksi Nabila Azhara menceritakan kepada neneknya, yaitu saksi Radia Sidikan, bahwa ia tidak mau bekerja lagi di rumah terdakwa dikarenakan ia takut kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi Nabila Azhara menceritakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 9 WIB, terdakwa mendatangi saksi Nabila Azhara yang sedang mencuci piring di dalam kamar mandi terdakwa. Terdakwa melihat saksi Nabila Azhara dengan pandangan marah dan melotot dan mengatakan kepada saksi Nabila Azhara untuk diam dan mengatakan akan membunuh saksi Nabila Azhara, sehingga saksi Nabila Azhara ketakutan dan tidak berani berteriak minta tolong. Selanjutnya mendorong tubuh saksi Nabila Azhara dan membuka bajunya, kemudian memegangi dan mencium payudara saksi Nabila Azhara. Kemudian terdakwa memasukkan jari ke dalam vagina
vagina dari saksi Nabila Azara, dan kemudian terdakwa meminta saksi Nabila Azara untuk mengisap alat penis dari terdakwa. Bahwa saksi Nabila Azara pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 di persawahan milik terdakwa yang terletak di Reihasi daerah Hakonduhan, Kabupaten Simalungun, di mana saksi Nabila Azara mendapat tugas untuk menjaga sawah milik terdakwa dari burung, dan kegiatan tersebut dimulai pada pukul 6 WIB setiap harinya, dan terdakwa sekira pukul 14 WIB datang sendirian ke sawah. Dan di sana terdakwa menyuruh saksi Nabila Azara untuk masuk ke dalam gubuk milik terdakwa. Kemudian terdakwa melihat saksi Nabila Azara dengan mata melotot dan marah, dan terdakwa membuka bajunya, kemudian memegangi dan menciumi payudara saksi Nabila Azara. Kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Nabila Azara, dan terdakwa meminta saksi Nabila Azara untuk mengisap penis dari terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menutup mulut dan menampari wajah saksi Nabila Azara, dan mengancam akan membunuh saksi Nabila Azara, sehingga Nabila Azara merasa ketakutan dan melihat terdakwa memiliki pisau di pinggangnya yang biasanya digunakan untuk maraga tua. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 400.1777/RSUD/10/2023 tanggal 15 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Marta Silitonga SPOG, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah, melakukan pemeriksaan kepada Nabila Azara sebagai berikut. 1. Pemeriksaan luar. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada kepala, leher, badan, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah. Kedua, pemeriksaan genital. Tampak darah keluar dari liang kemaluan. Pasien mengaku sedang haid. Yang kedua, tampak robekan hymen pada arah pukul 12, 1, 3, 6 dan sampai dasar. Saya ulangi. Tampak robekan hymen pada arah pukul 12, 1, 3, 6 dan 9 sampai dasar. Dengan kesimpulan hymen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul. Bahwa saksi Nabila Azara dan terdakwa tidak memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih ataupun suami istri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana pada dalam pasal 289 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal Pasukannya benar. 5 April 2024. ya eksepsi berapa ya? SFI tanggal 8 April 2024. Eksepsi 18 18 April. berapa tadi Pak? 18 April. Diingat ya? Wow. Dua kali boy, itu bom. Iya kan? Bagus lagi. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum adalah salah satu unsur penegak hukum di negara kita ini, dan sebagai dominus litis tentu posisinya haruslah bisa bersifat netral dan tetap eksis dalam pengayoman keadilan dan kebenaran dalam menciptakan terwujudnya kepastian hukum seperti yang didambakan oleh masyarakat luas. Bahwa dalam suatu paradoks dan kerugian hakiki jika penegak hukum justru menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menegakkan keadilan karena tidak memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan pokok perkara secara objektif dan konferensif. Sebab apabila suatu penghukuman lahir karena ketidakcermatan, ketidakjujuran atau bahkan rekayasa akan menimbulkan tuntutan terhadap legitimasi negara yang seharusnya menghormati hak-hak individu, yang dalam konteks ini akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses pidana. Bahkan lebih jauh lagi akan merusak kepercayaan masyarakat dalam mencari keadilan. Bahwa karenanya dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang terhormat berkenan menyoroti surat dakwaan yang telah disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam perkara ini.
Apakah uraian dakwaan sesuai dengan fakta dan bukti-bukti kejadian yang sebenarnya atau hanya suatu rekayasa, ataukah delik dalam dakwaan itu hanya merupakan imajiner yang sengaja dikedepankan oleh oknum-oknum tertentu sehingga membentuk suatu konstruksi hukum yang dapat menyudutkan terdakwa pada posisi lemah secara yuridis. Bahwa benar pada pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa dengan demikian hal-hal yang dapat diajukan keberatan terhadap surat dakwaan bukan hanya mengenai syarat formilnya saja, melainkan juga terhadap syarat-syarat materinya. Sebagaimana dalam pasal 143 ayat 3 KUHP menyebutkan, surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP batal demi hukum. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan apabila surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka surat dakwaan itu harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa atas keberatan atau eksepsi terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan tanggapan yang diajukan pada tanggal tanggapan penuntut Atas umum eksepsi 22 April 2024. Wih, kali nggak bisa dicina sih. Tapi dia bukan main video. lanjutkan menimbang. Dari menimbang aja. No. Yes, Papa. Wih, saya juga diminta. Ini dulu lah. Apa? Hari bacaan putusannya sebelum ya? Banyak lagi gitu, Pak. Kok udah makan? Why? Banyak lagi Sudah baca, apalagi nanti putusan kami kita baca soal surat. Masih ingat Frans aja. Kok udah kau jangan lagi ya? Lakiku. Gak masuk kondis kan, Mir? Bentar ya.